Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Capricorn, langsung aja Mari mulai. Ini gambaran kamu dengan si dianya. Oke, di situ ada sword. Oke, kemudian di situ ada energi dari Three of Pentacles. Ini. Oke. Kemudian ada di sini. Gitu. Ya. Kemudian ada di sini. Ada ini. Berikut ada energinya di sini dan ada energinya di sini. Oh, udah pasti ya. Seseorang ini tuh kok kayaknya takut ini kehilangan kamu ya, Capricorn. Jadi dia pastilah membaca apa yang menjadi keinginannya dia dan bagaimana sikapnya kamu di lapangan gitu ya. Gitu. Nah, jadi kan seseorang ini tuh pasti dianya kayak sadar, aduh aku ini tuh kok demen banget ya sama Capricorn ini gitu ya, kalau bahasa ringannya gitu. Wah, aku tuh udah kayak nggak bisa nih tanpa Capricorn. Saat ini tuh salah satu yang dia rasa wajib ada dalam hidupnya dia, ya kamu. Nah, demikian ya kamu. Dan jangan-jangan secara intuitif ya tadi, seseorang ini tuh bisa aja menangkap energinya kamu. Kok kayaknya ogah gitu ya sama si dianya. Di situ. Kamu kayaknya memang ada dalam hidupnya seseorang ini, tetapi keberadaannya kamu itu tuh mungkin hanya kayak sebatas sekedar mengejar apa yang kamu butuhin aja. Misalnya, kamu hanya butuh uang dari dia, atau kamu hanya butuh kesenangan tertentu dari dia, kepuasan-kepuasan tertentu dari si dianya gitu ya. Dan kalau mau lihat, barangkali ya sempet ya kamu juga kok kayaknya cukup punya ketergantungan dengan si seseorang ini, tapi makin kesini Mari rasa ketergantungan dalam artian yang positif itu tuh mungkin sudah tidak ada lagi ya ketergantungannya ya. Nah, jadi ya kamu bergeser ini. Bisa aja yang tadinya kayak, wah aku mau langgeng sama dia, aku mau punya hubungan yang serius sama si dianya gitu ya. Tapi makin kesini mungkin kamu ngapain juga gitu. Entah karena apa yang kamu lihat atau apa yang kamu alami sehingga jadi berubah di situ. Berubah di situ tuh maksud dan tujuannya kamu ke si seseorang ini. Jadi hanya tanda kutip barangkali sebagai pemanfaatan saja gitu ya. Minimal lah dia itu tuh kamu lihat hanya sebatas teman menghabiskan masa-masa gabutnya kamu gitu ya. Minimal lah di situ. Kalau kamu nggak butuhnya duit, nggak butuhnya seksual gratis gitu ya. Ya udah mendingan ya udah kalau melihat ya kamu hanya ngelihat seseorang ini biar ada aja lah gitu ya, teman-temannya kamu, variasi hiburan hidupnya kamu. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kalau Mari lihat ya hubungan ini tuh udah cetek lah ya, sudah cetek ini tuh di matanya kamu di sana. Tidak peduli seberapapun pernah kamu mengagungkan relationshipnya kamu dengan si dia, tapi kamu mengagungkan dan kamu sendiri yang akhirnya melihat bahwa hubungan kalian, ini tuh nilainya udah jatuh banget gitu loh. Ya di sana, jatuh banget. Jadi ya atau ya kamu memang kayaknya kurang interest kalau ini ceritanya dibawakan ke hubungan PDKT. Kamu itu tuh kurang interest, kamu itu tuh sesungguhnya kalau dalam sebuah relationship kamu bisa aja sih all in banget gitu ya. Karena Mari lihat ini itu energinya Capricorn itu tuh nggak main-main dalam sebuah hubungan. Nah beberapa
Kalau ini ceritanya PDKT, kamu lagi males aja gitu ya. Kamu lagi males aja berinvestasi dalam sebuah relationship yang baik dan benar gitu. Sebagaimana relationship yang sebelum-sebelumnya pernah kamu jalani. Mungkin ya kamu masih punya trauma gitu ya. Kamu mungkin kapok banget gitu loh. Nah di sana kapok, kok kayaknya mungkin relationship yang pernah kamu jalani dulu udah kamu seriusin banget, tapi ngezong gitu ya, zong nggak ada hasilnya gitu ya. Nah di situ mungkin yang bikin kamu patah hati, bikin kamu ya menderita kerugian yang cukup besar, entah itu tuh material, mental, emosional dan seterusnya gitu ya. Atau ini juga ada persoalannya tentang duit ya. Mungkin beberapa di antara kalian itu tuh kayak sadar-sadar diri gitu ya, bahwa keuanganmu itu tuh jauh lebih penting daripada sebatas bercinta gitu. Jadi kayak romantika itu tuh lagi tidak satu hal yang kamu butuhkan gitu ya. Yang penting bagi kamu adalah uang dulu gitu loh ya di sana. Nah, beberapa bisa ini tuh kayak ada kurang layaknya ya kamu rasa. Mungkin kamu menilai cukup keras dirimu, kamu bukan siapa-siapa tanpa uang yang banyak gitu. Dan kalau dilihat rekeningnya kamu mungkin nominalnya cuman angka belakangnya itu tuh jangan-jangan hanya di 5 nolnya gitu ya. 5 nolnya atau hanya 6 nolnya gitu ya. Paling banyak lah 7 nolnya. Pokoknya nominal-nominal yang ndak bisa membuat kamu itu tuh menepuk dadamu, aku kaya gitu loh. Jadi kamu jiper gitu ya. Kamu jiper untuk bangun hubungan yang serius dengan seseorang ini. Kok kayak ngerasa nggak layak gitu ya. Tanpa ada modal jaminan finansial gitu. Kamu bukan siapa-siapa mungkin menurutmu. Nah itu juga salah satunya ya. Ada harga diri yang lagi kamu sematkan ke banyaknya rekening kamu, banyaknya harta bendamu. Nah modelnya gitu ya. Ya, jadi itu ajalah intinya, yang manapun menjadi alasanmu, tapi yang jelasnya mari lihat energinya kamu ke seseorang ini. Energinya itu tuh kayak ogah-ogahan ngejalanin gitu ya, ogah-ogahan memberikan utuh gitu loh dirimu ke hubungan dengan dia. Nah, maka tadi Mari bilang, kalaupun kamu ngelanjutin berinteraksi dengan seseorang ini, tapi ya itu, kamu bisa hanya memanfaatkan kehadirannya si dia saja, dan kamu yang pastinya tidak berencana gitu ya, mau ngasih yang terbaiknya kamu dalam relationship-nya kalian berdua gitu ya. Atau mungkin ya kamu ternyata disakiti oleh dia, kamu ngerasa marah gitu ya, kamu ya nggak senang gitu, kamu nggak suka, kamunya sudah all in tapi kamunya justru dikecewain sama si dia. Makanya di situ tuh kamu ogah, akhirnya kamu males gitu ya. Kamu males jadi pasangan yang membangun hubungan yang stabil, langgeng, baik dan benar gitu ya. Nggak mau kamu. Justru Mari lihat, bisa aja kamu dengan sengaja ya bertingkah laku ya bikin seseorang ini tuh nggak nyaman, nggak enak hati gitu lah. Toh siapa dia bagi kamu juga kan nggak penting gitu ya. Yang penting ya duitnya misalnya, ya penting ya waktunya mungkin. Udah gitu aja.
Kalau orangnya mah mau jungkir balik, mau gimana, nggak urusan. Nah, gitu kamunya kan. Kalau mari lihat, nggak urusan. Jadi ya, kamu bisa dengan sengaja gitu ngelakuin sikap-sikap yang bisa bikin dia sedih kah, bisa bikin dia marah, bisa bikin dia gimana gitu ya. Nah, di sana. Dan seseorang ini ya kayak kata Mari tadi, ini kalau lepas dari kamu, agaknya berat dia rasain ya, berat. Kayak ada ego gitu loh ya, kayak ada egonya dia itu tuh yang mau mengklaim kalau kamu ini tuh punya dia, kalau kamu itu tuh miliknya dia, gitu. Dia harus bikin kamu takluk tunduk, gitu, ya. Dia harus bikin kamu itu tuh takluk tunduk. Jadi kayak gimana kamunya itu tuh bisa tak berdaya hidup tanpa dirinya. Itu harapannya dia yang terjadi dalam relationship kalian. Itu loh. Ya. Kamu tuh mau untuk menjadi kekasihnya dia, mau tetap menjadi suaminya dia, istrinya dia gitu ya. Di sana. Mari lihat ini kok energinya seperti energi ndak satu ketemu satu ini ya. Nampak-nampaknya ini cerita perselingkuhan ini mewarnai hubungan kalian di situ. Apa orang ini jadi orang ketiganya kamu? Atau sebenarnya orang ini tuh juga punya pasangan yang lain? Itu ya. Di sana. Tapi walaupun dia punya pasangan yang lain, mari lihat dianya itu tuh ndak akan lepasin kamu. Ndak akan. Kalau ceritanya dibalik ya, misalnya ternyata menyalanya relationship ini, jalannya hubungan ini tuh gara-gara kamu yang banyak kontribusinya. Nah tentu dianya nggak mau dong kehilangan kontribusi dari dirimu yang selama ini dia dapatkan. Gitu ya. Kok kayaknya ini tuh hubungan seperti bukan hubungan yang, ini maaf ya, bahasanya yang bisa dapat Mari cuman ini aja. Kok ini kayak bukan hubungan yang sehat gitu loh. Ya, ini kok hubungan akhirnya bisa hanya melihat ini tuh ajang pemanfaatan. Gitu ya. Ajang pemanfaatan. Hanya ada yang mau diambil demi kebutuhan diri sendiri. Salah satunya, ya, pasti salah satunya ada yang demikian. Gitu. Bukan bersama untuk memberi kasih, tetapi meminta sesuatu. Gitu, ya. Dan ini tuh enggak stabil ini, enggak stabil hubungan kayak gini. Ini arah-arahnya ke arah-arah cepat atau lambat bisa jadi permusuhan ini ya, relationship-nya. Permusuhan yang diharapkan tidak didapatkan sudah pasti. Kemudian akan dideklarasikanlah bahwa dia yang tidak memberi sama dengan orang jahat, sama dengan musuh yang harus dikalahkan, yang harus dikeokkan gitu. Ya. Jadi bermain di sini tuh nanti perang ego. Gitu ya. Bisa enggak karu-karuan ini? Bisa enggak karu-karuan? Itu. Jadi kayak agak-agak liar ya nanti perjalanan relationship ini. Dan sekarang pun sebenarnya mungkin sudah terlihat ya. Sekarang pun sebenarnya sudah mulai terlihat di sini. Tapi nanti makin lama kalau tetap dijaga ini interaksinya, ini tuh panas terus ini seringannya itu ya. Baikannya nanti 5 menit, panasnya 10 menit. Nah, gitulah kira-kira analoginya. Mau untuk damai tenang, payah ini. Payah. Itu ya. Sebab tadi lebih banyak egonya yang masuk ke sini. Lebih banyak egonya. Aku harus mendapatkan dari kamu. Nanti pakai prinsip kayak gitu. Aku harus bisa menerima sebanyak-banyaknya dari kamu.
dengan memberikan sesedikit mungkin. Itu ceritanya. Itu ya. Jadi justru bisa ya dalam hubungan ini tuh lebih banyak akumulasi negatif demi negatifnya. Ini repot ini kalau kayak gini relationship ya. Capek nanti kita untuk healing ini. Karena bisa-bisa akan membentuk karakter diri. Misalnya yang tadinya salah satu atau keduanya itu tuh orang yang damai, orang yang senang damai, orang yang senang tenang gitu ya. Berubah itu jadi orang yang mancing-mancing perkara, orang yang emosian. Nah, itu ya. Self-centrisnya makin kuat gitu. Kesana nanti nih tuh arahnya. Karena kesepakatan untuk yuk kita bangun hubungan yang baik, benar, sehat, nampaknya belum pernah di situ tuh dibincangkan. Itu satu ya. Kalaupun pernah dibincangkan, tapi untuk merombak motif terasa agak berat di situ. Agak berat ya. Ya dijalanin aja lah dulu. Gimana? Didangdutin aja lah dulu ini. Itu ya. Kalau gampang-gampangnya mah ideal-idealnya ini hubungan ditinggalkan. Idealnya gitu ya. Sebab kalau energi untuk ngebenahin tidak ada satupun yang punya di sini. Walaupun kalau kelihatan energi dari pasangannya Capricorn di sini, aku nggak mau pisah, aku nggak mau berpisah, aku nggak mau berakhir, aku mau dia tetap jadi pasanganku. Tapi di situ tuh demi kepentingan aku, gitu loh. Bersama bukan wah aku diberikan kesempatan dong untuk bahagiain dia, untuk bikin dia melihat kehidupan ini tuh akan indah gitu ya. Nggak begitu. Aku ingin bersama dengan dia supaya aku ini tuh dapat ini itu gitu. Nah, di sana ya setidaknya ada kayak kepuasan yang kalau masih tetap bisa bersama, ada rasa bangga di situ ya kalau mari lihat. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, ada energi dari Virgo di sana, ada energi dari Capricorn, masuk energi dari Aries, Gemini hadir, Scorpio Aries di situ. Berikut energi Aquarius menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.